Jadi semoga pembelajaran kita hendaknya lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengambil absen terlebih dahulu. Dia akan mendapatkan hasil. Kita mendapatkan hasil. Jadi untuk anak Bapak semuanya, Bapak harapkan itu menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, supaya nantinya ilmu yang kita dapatkan akan bisa kita amalkan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Bapak ingin menanyakan, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Kalau ada yang masih ingat, angkat tangannya lalu bersuara tentang materi minggu lalu, yaitu perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi ada kaitannya materi kita minggu lalu bersifat jujur, ada kaitannya dengan materi hari ini, yang mana hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi kita masuk materi kita, yaitu tentang sebelum kita masuk kepada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, Bapak di sini ada sebuah media atau gambar. Nanti silakan anak Bapak lihat terlebih dahulu secara seksama gambar yang ada di depan ini. Jadi ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Kelihatan kan ke belakang gambarnya? Kelihatan? Ya. Yang mana ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, hormat dan patuh kepada orang tua serta hormat dan patuh kepada guru. Sebelum Bapak menjelaskan gambar ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ada 3 buah tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita bisa memahami, anak-anak Bapak bisa memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya, anak-anak Bapak bisa mengetahui hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, anak-anak Bapak juga bisa menerapkan contoh perilaku hormat dan patuh baik itu kepada orang tua maupun kepada guru. Nah, jadi kita lihat dulu gambar yang ada di depan ini.
Ini merupakan contoh hormat kepada orang tua. Yang gambar 2 ini, yang mana bisa kita lihat pada gambar pertama, yaitu menolong orang tua mencuci piring. Itu merupakan salah satu bentuk hormat dan patuh kepada orang tua, meringankan pekerjaan orang tua. Ya, jadi Bapak jawab aja dulu ya. Patuh ini memiliki pengertian yaitu mentaati. Mentaati peraturan yang telah ada. Jadi pengertian patuh ini itu mentaati peraturan yang telah ada. Ilustrasinya begini. Contohnya di sekolah, kita dijadwalkan masuk jam 7.15. Kita datang sebelum jam 7. Itu apakah kita patuh terhadap peraturan? Patuh. Ya, patuh kita terhadap peraturan karena kita telah datang sebelum jam 7.15. Kalau kita tidak patuh, tentunya kita pasti akan datang lewat jam 7.15. Begitupun dengan peraturan yang ada di sekolah, misalnya seperti piket. Pulang sekolah nanti kita dijadwalkan untuk piket. Lalu kita mengerjakan menyapu, membersihkan kelas, menaati Jadi hormat dan patuh kepada orang tua adalah menaati peraturan, tidak membantah perkataan orang tua atau tidak melawan kepada orang tua, serta tidak menyakiti hati orang tua. Itu merupakan hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru ini kita definisikan, kita sebagai siswa kita harus menghargai atau menghormati guru baik itu di sekolah maupun di dalam kelas. Itu kita sebagai siswa harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya saja begini, kalau kita hormat dan patuh kepada guru, tentu ilmu yang kita dapatkan akan mudah kita pahami, tidak akan sering lupa. Karena kalau kita ikhlas atau niat menuntut ilmu, tentunya ilmu itu akan melekat pada diri kita. Dan ilmu yang kita dapatkan tersebut tentunya bisa kita berikan kepada orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita berikan kepada orang lain.
kelima, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini mau mencatat dulu. Ya, terhadap orang tua maupun guru. Hormat dan patuh kepada orang tua ini merupakan amalan yang utama. Amalan yang utama di dunia setelah amalan kepada Allah. Selanjutnya yaitu kalau kita hormat dan patuh kepada orang tua, ridho Allah terletak, ridho orang tua terletak pada ridho Allah. Ridho orang tua terletak pada ridho Allah. Yang pertama yaitu kemudian manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu ridho orang tua terletak pada ridho Allah. Mungkin anak-anak Bapak sudah berulang kali mendengarkan ridho orang tua terletak pada ridho Allah. Yang mana kalau kita lihat pengertian dari ridho yaitu kebaikan yang banyak. Jadi ridho orang tua terletak pada ridho Allah. Terus selanjutnya, manfaat kita hormat dan patuh kepada orang tua, tentunya Allah akan menjanjikan kepada kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selanjutnya yaitu manfaat kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, itu akan diberi rezeki oleh Allah. Yang mana diberi rezeki oleh Allah di dunia berupa nikmat kesehatan, itu juga rezeki dari Allah. Nikmat sehat, nikmat sakit, itu merupakan rezeki dari Allah. Kita harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kelapangan jiwa kita menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Begitupun kita terkena musibah, kita harus bersabar. Yang mana kalau kita bersabar, tentunya kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya, manfaat kita hormat dan patuh kepada guru, itu ilmu mudah kita pahami. Ilmu yang kita dapatkan itu mudah kita pahami. Makanya apabila guru menjelaskan di depan kelas, itu didengarkan. Karena merupakan salah satu bentuk hormat dan patuh kepada guru. Apabila kita mendengarkan, lalu kita tangkap dengan serius, nanti setelah pulang pasti pelajaran ini terus ingat oleh anak-anak Bapak. Makanya ilmu yang kita dapatkan itu mudah dipahami.
Selanjutnya yaitu manfaat kita hormat dan patuh kepada guru, yaitu apa yang diterangkan oleh guru, ilmu yang kita dapatkan akan berkah. Mungkin anak-anak Bapak coba perhatikan sebentar dulu. Coba perhatikan, nanti dicatat. Nanti Bapak beri waktu untuk mencatat. Mungkin anak-anak Bapak sudah sering mendengarkan kata berkah. Ada yang tahu itu pengertian berkah? Nah, coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Sedekah. Berkah, bukan sedekah. Berkah. Pernah mendengarkan? Pasti mendengar secara berulang kali. Apa itu berkah? Berkah itu kebaikan yang banyak dan abadi. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, kita dengarkan, itu ilmu yang kita dapatkan akan abadi, akan melekat pada diri kita. Nanti kita udah besar, misalnya kita bisa menjelaskan di depan, itu merupakan ilmu yang berkah. Ilmu yang kita dapatkan itu berkah karena kebaikannya banyak dan abadi, sehingga melekat pada diri kita. Ini, misalnya anak-anak Bapak mendengarkan menjelaskan hormat dan patuh kepada orang tua, materi hormat dan patuh kepada orang tua, itu anak-anak Bapak secara serius mendengarkannya. Nah, ilmu yang didapatkan itu akan berkah. Nanti pas pulang sekolah, anak-anak Bapak pasti ingat apa itu hormat, patuh kepada orang tua, pasti ingat itu pengertiannya. Ya, mungkin inilah manfaat dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silakan anak-anak Bapak catat terlebih dahulu. Hormat dan patuh kepada orang tua terlebih dahulu. Coba diperhatikan sebentar, nanti dicatat ya, satu-satu. Tadi kita telah melihat gambar yang ada di depan ini. Bagaimana contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Mendoakannya juga bisa. Satu-satu angkat tangannya. Ya. Ya, bagus. Coba lagi. Yang bisa. Ya, mendoakan orang tua. Ya. Ya, juga bisa. Ya, bersalaman dengan orang tua. Yang mana contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua yang pertama yaitu tidak membantah perkataan orang tua. Itu merupakan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang mana kita lihat pada contoh yang pertama, tidak membantah perkataan orang tua. Kita tidak boleh melawan orang tua. Yang mana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Nanti bisa anak Bapak lihat Al-Qurannya, bisa dibaca ayatnya beserta arti surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasoinal insana biwalidayhi amalat ummuhu wahna ala wahyu wa fisoluhu bi amaini aniskuli wa waliwalidai ka ilayyal masir. Yang artinya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia atau berbuat baik kepada orang tua
Karena orang tua kita seperti ibu telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan juga menyapit kita selama 2 tahun. Sudah lama itu kan, 2 tahun menyapit kita sebagai anak. Dan bersyukur kepadaku itu bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Dan tempat kembali kita hanya kepada Allah. Setelah nikah nanti tempat kembali kita kepada Allah. Kemudian dari gambar tadi bisa kita lihat seperti ini, membantu orang tua mengepel. Itu merupakan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, yang mana kita bisa meringankan pekerjaan orang tua. Selanjutnya apa lagi? Contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, yang mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua itu merupakan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian mengindahkan peraturan orang tua. Mengindahkan. Misalnya begini, kita sebagai anak disuruh oleh ibu membeli garam, lalu kita mengindahkan peraturan tersebut, kita kerjakan, lalu kita pergi membeli garam ke kedai, maka itu merupakan mengindahkan peraturan orang tua, karena kita tidak membantah peraturan orang tua. Kemudian kita lanjutkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Bapak mau menanyakan bagaimana sikap kita atau contoh perilaku kita hormat dan patuh kepada guru. Ya, merupakan contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru ini dengan cara bersalaman juga bisa. Terus apa lagi? Menyapa guru juga bisa. Tidak tadi. Ya, membantu guru mengangkat buku juga bisa, membantu guru membersihkan kelas juga bisa. Itu merupakan contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Menghargai guru juga bisa. Jadi yang pertama yaitu contoh perilakunya itu mengerjakan. Yang pertama yaitu mengerjakan PR yang diberikan guru. Jadi jikalau guru memberikan tugas atau pekerjaan di rumah, lalu kita kumpulkan, misalnya kata gurunya besok dikumpulkan tugasnya, lalu kita kumpulkan besok, apakah kita termasuk contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru? Iya, yang mana kita mengumpulkan tugas tepat waktu, membuatnya tepat waktu, itu merupakan contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya yaitu tidak berbohong.
tidak berbohong. Misalnya begini contohnya. Guru menanyakan siapa yang sholat subuh tadi pagi. Coba angkat tangannya. Yang jujur. Yang jujur. Nah, ini merupakan salah satu bentuk hormat yang patut kepada guru. Yang mana kejujuran itu dibentuk. Silakan turun tangannya. Selanjutnya yaitu jangan pernah bolos. Bolos. Tahu bolos? Ya. Bolos itu tidak hadir. Kadang dia hadir, lalu dia pergi makan ke kantin, tidak balik-balik lagi. Itu juga sifat bolos. Karena sifat ini merupakan sifat yang tercela. Jadi kalau kita sebagai siswa, apabila jadwal jam pelajaran sudah masuk, kita harus masuk ke kelas. Jangan kita bermain di luar. Nanti kalau sudah masuk, kita masih bermain di luar, tentunya guru akan mengira kita akan bolos atau cabut alfa. Nah, itu merupakan bolos. Bolos itu merupakan sifat tercela. Tercela. Akhlak mazmumah. Sampai di sini apakah anak bapak sudah paham? Sudah. Jadi hormat dan patuh kepada guru dan orang tua ini hukumnya wajib atau fardu ain. Nah, dari video tersebut apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Tadi kan ada Upin dan Ipin beserta kakaknya pergi ke makam orang tuanya. Bagaimana kita hormat kepada orang tua? Satu-satu. Ya. Ya, mendoakan orang tua yang telah meninggal itu merupakan salah satu bentuk hormat dan patuh kepada orang tua. Ada? Apa lagi? Ya, coba silakan. Ya. Jadi, selamat ulang tahun atau merayakan ulang tahun orang tua. Coba lagi. Ayo. Mengerjakan tugas. Ya, itu merupakan salah satu bentuk hormat dan patuh kepada guru. Mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu itu merupakan salah satu bentuk hormat dan patuh juga. Sampai di sini apakah anak-anak bapak sudah paham? Sudah paham. Jadi di sini bapak akan membagi anak-anak bapak menjadi dua kelompok. Coba dengarkan instruksinya dulu. Bagaimana kita hormat dan patuh kepada orang tua yang telah meninggal. Jadi di sini bapak akan menjadi dua kelompok. Ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Jadi dibuat nanti 3 buah. Bagaimana cara kita menghormati orang tua yang telah meninggal? Bisa didiskusikan nanti. Setelah didiskusikan, nanti perwakilan kelompok mempresentasikan ke depan. Oke? Ini ada kertas. Ini untuk kelompok 1. Diskusi.
Ya, tunggu dulu. Bapak ada soal, itu silakan dikerjakan. Itu ada soal pilihan kata dan esai. Itu dikerjakan selama 10 menit. Kita yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu bentuk kita mentaati serta menghargai apa yang disampaikan oleh orang tua dan Guru. dan begitu pun dengan manfaat kita hormat dan patuh kepada orang tua, tentunya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan ilmu yang kita dapatkan itu akan mudah dipahami. Ilmu yang kita dapatkan mudah dipahami dan juga berkah. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak atau abadi. Kemudian untuk perilakunya yaitu mentaati segala peraturan yang ada di rumah selagi itu baik bagi diri kita. Dan tentu perilaku hormat kepada guru yaitu mengucapkan salam ketika bertemu di sekolah dan di jalan. Nah, mungkin itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silakan anak bapak baca buku cetaknya tentang saling menghargai sesama manusia. Dan bapak berikan tugas yaitu buka buku cetaknya nanti di rumah, buku cetak PAI halaman 60 dan 61. Itu ada soal pilihan kata, itu dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul. Minggu depan dikumpul. Nah, minggu depannya satu lagi setelah ujian. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.